Bismillahirrahmanirrahim. Qaula yaqulu qulan wa maqalan fa huwa fa'alun uqul ataqul maqalun maqalun hasuna yaqulu husnan wa masanan fa huwa hasanun usun batasun masanun masanun kehumayat makan wa madkhaman fa huwa dhahmun janubaya junubu janabatan wa madkanan fa huwa junubun ujunub la tajmuk najhamun madlamun janu ayasnu sajaatan wa masjaan fa huwa sujaun usjuh la tasjuh masjaun masjaun jabuna yajbunu jabanatan wa majabanan fa huwa jabanun ujunub la tajbun majabanun majabanun wajuha yaujuhu wajahatan wa maujihan fa huwa wajihun la taujuh maujihun maujihun yamuna yaimunu yumnan wa maimanan fa huwa maimunun umun la taimun maimanun maimanun qala yaqulu tulan wa maqalan fa huwa tawilun tul la takut maqalun maqalun saru wa yasru suruwatan wa masran fa huwa sariyun usru la tasru masran masran adu baya dubu adaban wa madaban fa huwa adibun untuk la ta'dub madabun madabun la umayal umulu man wa mal aman fa huwa laimun la talqum mal amun mal amun batu ayam batu buhtan wa maqtu'an fa huwa qati'un batu la tabatu maqtu'un maqtu'un kaqura yauquru wa qaran wa mawqiran fa huwa waqurun qukur la tauqur mawqirun mawqirun najusayan jusun najasatan wa manjasam fa huwa najasun unjusatan jus anjasun manjasun Allahumma salli wa sallim wa barik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mubtada'i wal khabari ay hadza babul mubtada'i wal khabari. Bermula ini bab menerangkan mubtada dan khabar. Al mubtada'u bermula mubtada, huwa yang mubtada, al ismu itu isim, al marfu'u yang dibaca rofa, al ari yang sepi, anil awamili dari amil-amil, al lafdiyati yang bangsa lafaz. yakni menghendaki siapa musannif annal mubtada'a pada sesungguhnya mubtada huwa ya mubtada al ismu itu isim al marfu'u yang dibaca rofa al ari yang sepi namanya al ari itu mana asalnya telanjang aro ya'ri uryanan wa arin ya itu mananya. Nah kalau sesuatu itu telanjang kan nggak ada apa-apanya. Jadi mubtada isim yang dibaca rofa, yang telanjang dari amil, maksudnya nggak didahului amil. Ngerti kan maksudnya? Ayo lanjut. Al mujarridu. Al mujarradu yang disepikan ya. Tulisnya yang disepikan. Tapi kalau baca al mujarrid juga boleh.
Kalau menafsiri al-ari kan isim fa'il. Kalau al-mujarridi yang sepi. Kalau mujarrad kan yang biasa di ini kan mujarrad. Ngerti kan? Kan mujarrad juga sama. Jarroda yujarridu tajridan wa huwa mujarrid wa dzaka mujarrad. Yang yang biasa kita dengar itu kan mujarrad, tapi kamu baca mujarrid itu enggak salah. Ayo. Anil awamili dari amil al-lafziyati yang masalafat. Ya. Akhraja maka keluar apa mubtada bil bukan begitu. Fakharaja maka keluar bil ismi dengan kayyid. Kan tadi mubtada itu al ismu. Ya kan? Bil ismi dengan nah itu kayyid yang semalam udah dibahas tuh. Muqayyad. Ayo. Akhraja maka keluar bil ismi dengan kaid isim apa al-fi'lu fi'il gitu. wal harfu dan huruf bi'tibari makna huma dengan mengangan-angan maknanya fi'il dan huruf. Ya. Fakulun maka bermula masing-masing min huma dari fi'il dan huruf. Nah itu perlu kalian tegaskan. Fakulun ay kullu wahidin. Ingat kan? Tanwinnya namanya tanwin. Iwat. Udah siapa Japir, jangan ngerocok mulut. Mulut emang makan daging, terus makan kangkung nyelip daging. Ini mulut nyari rocok, mulut yang disimak yang benar, ayo. Udah, ayo. La yaqau itu tidak terjatuh apa kulun mubtadaan pada mubtada. Kali. Mubtadaan hale mubtada. Kali menjadi mubtada. Hale menjadi mubtada. Wa kharaja dan keluar bil marfu'i dengan isim yang dibaca rofa. Dengan kayyid al marfu. Tadi kan mubtada definisinya al ismu al marfu'u. Al ismu udah dijelaskan. Keluar dari kayyid al ismu apa al fi'lu kan gitu tadi. Nah, yang kedua kayyid mubtada itu al marfu. Nah, ini kemarin bab fa'il kayaknya nggak ada. Tapi sekarang dikasih. Cakep sih. Kemarin nggak ada kan dalam bab fa'il. Ya. Nah, ini ada ini keren kalau menurut saya. Ayo terus. Ini. Nah, kalimat seperti itu fakharaja itu sedikit ilmu mantek ini. Biar kalian tahu. Ayo. Kharaja dan keluar bil marfu'i dengan kaid yang dibaca rofa apa al mansubu apa kaid yang dibaca nasab wal majruru dan kaid yang dibaca jar bi ghairi harfi zaidin dengan bi ghairi harfin zaidin gitu loh. Yang mantap, ayo. Bi ghairi harfin dengan tanpa huruf zaidin yang tambahan. Nah, nanti apa teman ini nggak dikasih contoh. Ada ibaratnya ada huruf yang dijerkan oleh huruf min tambahan. Umpamanya wa ma lahu fil akhirati min nasibin. Ya kan? Nah, itu namanya huruf tambahan. Ntar saya jelasin enggak. Ayo. Fakulun maka bermula masing-masing min huma dari kaid mansub dan majrur la yaqau itu tidak terjatuh apa kulun mubtadaan hale menjadi mubtada. Ya. Kharaja dan keluar biqaulihi dengan ucapannya musannif al-ari anil awamilil lafiyati yaitu ucapannya al-ari anil awamili al-lafiyati. Apa ma lapad ya iktarona apa ma isim marfu itu aja. Apa ma isim marfu iktarona yang berbarengan bihi dengan ma apa amilun amil aktiyun yang masalafat kal fa'ili seperti fa'il wa naibil fa'ili dan penggantinya fa'il hala yusamma
maka tidak dinamai apa kulun masing-masing minhuma dari fa'il dan naibul fa'il mubtadaan dinamai pada nama mubtada. Ya, oke. Lanjut, soalnya tanggung biar menjelaskannya sekalian. Wal khabaru dan bermula khabar huwa ya khabar al ismu itu isim al marfu yang dibaca rofa al musnadu yang disandarkan ilahi kepada mubtada, yakni menghendaki siapa musannif annal khabaro pada sesungguhnya khabar huwa ya khabar al ismu itu isim al marfu yang dibaca rofa al musnadu yang disandarkan ilal mubtada'i kepada mubtada. Ya. Nahu qaulika itu seumpama ucapanmu Zaidun qaimun, yaitu lafaz Zaidun qaimun. Ya. Zaidun bermula Zaid, qaimun itu orang yang berdiri. Hadza bermula ini tamsilun itu contoh lil mubtada'i bagi mubtada wal khabari dan khabar. Sebenarnya kalau tamsil itu bukan contoh, kalau contoh itu misal. Kalau tamsil masalah yumasilu tamsilan, tamsilun itu mencontohkan, membuat contoh. Ngerti kan? Ayo belajar kritis. Hadza bermula ini tamsilun. Ini apa? Ini lafaz Zaidun qaimun. Ya. Tamsilun itu mencontohkan. Nah, begitu. Musannif lil mubtada'i terhadap mubtada wal khabari dan khabar al mufradaini yang mufrad keduanya. Iya. Fa Zaidun maka bermula lafaz Zaid, ismun itu isim marfuun yang dibaca rofa, mujarradun yang disepikan, anil awamili dari amil-amil al-lafziyati yang masalafat. Bahwa maka bermula lafaz Zaidun mubtadaun itu sebagai mubtada, warafiuhu dan bermula rofanya, Wis, bukan rofanya. dan bermula yang merupakan mubtada. Nah, gampangnya gini, rafi itu biar kamu lebih mantap. Warafi'uhu dan bermula amil yang merofakkan. Nah, biar lebih mantap. Sebenarnya yang merofakkan kan udah cukup. Cuman bagi pemula itu kurang mantap. Maka tambahin warafi'uhu dan bermula amil yang merofakkan mubtada. Ayo rekan disimak. Warafiuhu dan bermula amil siap-siap merupakan mubtada, al-ibtida'u itu ibtida. Apa ibtida? Mulaan. Permulaan kalam. Diartiin. Wah, itu sekolah saya, Pak. Madrasah ibtida. Iya. Iya. Mi. Tapi saya mi. MI katanya. Terus kan mi. Siapa yang sekolah di mi? Rehan masih mi. Japir, lu masih mi. Kalau lu di mana lu? Japir. No, siapa? Bakir. Mi juga kan? Alpin mi. Ya, lu juga miwin. Oh, udah metes lu. Metes ya. Lah iya. Nah, termasuk Siti, Fitri itu masih mie ya. Mie kodok mie rebus. Lah iya. Mie. Ada. Lah ya. Nggak apa-apa iklan biar Aska nggak monyong mulu ya. Lah ayo. Wahwa dan bermula ibtida, amilun itu amil, ma'nawiyun yang masa ma'nawi. Nah, maknawi itu apa yang bangsa makna? Makna itu apa? Abstrak, nggak kelihatan. Nah, itu maksudnya. Maknawi itu apa sih maksudnya? Nggak nampak, nggak wujud, gitu loh. Oke, terus. La lafdiyun tidak milafdi. Ya, kebut ya, nggak apa-apa terusin sampai wal mubtada'u qismani itu. Biar jelasinnya enak. Qaimun dan bermula lafaz qaimun, ismun itu isim marfuun yang dibaca rofa, al-musnadu yang disandarkan ilal mubtada'i kepada mubtada. Bahwa maka bermula lafaz qaimun khabarun itu kemana? Menjadi khabar. Cepetan. Anhu dari lafaz Zaidun marfuun yang dibaca rofa,
warafiuhu dan bermula amil yang merupakannya khobar, al-mubtada'u itu mubtada, wa zaidani qaimani dan lafaz az-zaidani qaimani. Yang cakep, belajar. Az-zaidani bermula zaid wa qaimani itu yang berdiri keduanya. Wa hadza dan bermula ini lafaz az-zaidani qaimani misalun itu contoh lil mubtada'i bagi mubtada wal khabari dan khabar al musannayaini. Al musanna ya ini benar yang tasniyah keduanya. Fazaidani maka bermula lafaz az-zaidani mubtadaun itu sebagai mubtada marfu'un yang dibaca rafa bil ibtida'i dengan ibtida. Tulis. Wa alamatu rafihi dan bermula tanda rafanya lafaz az-zaidani. Tulis. Al alifu itu alif niabatan. Ini harus bersihin dia. Karena sebagai tanda anid domati dari doma. Pengganti niabatan karena menjadi pengganti anid domati dari doma. Li'annahu karena sesungguhnya apa contoh musannan itu tasnya. Li'annahu karena sesungguhnya az-zaidani apa qaimani itu? Az-zaidani. Iya. Musannan itu berupa isim tasniyah. Jadi isim tasniyah. Nama lain dari tasniyah itu kan aslinya itu kan musannan gitu loh. Sanna yusanni tasniyan, tasniyatan, tasnaan, tisnaan, musannan. Ngerti gak? Gak usah keder kalian. Ayo. Qaimani dan bermula lafaz qaimani khobarul mubtada'i itu khobar mubtada ya. Marfu'un yang dibaca rafa bihi dengan mubtada wa alamatu rafihi dan bermula tanda rupanya lafaz qaimani al alifu itu alif li'annahu karena sesungguhnya lafaz qaimani musannan itu isim tasniyah. Oke. Wa zaiduna qaimuna dan lafaz az-zaiduna qaimuna. Az-zaiduna bermula zaid banyak qaimuna itu yang berdiri semuanya. Iya. Wa hadza dan bermula ini contoh az-zaiduna qaimuna misalun itu contoh lil mubtada'i bagi mubtada wal khabari dan khabar al mazmu'aini yang jamak keduanya. Jam'u mudzakkarin yaitu jamak mudzakkar saliman saliman mana sih? Wal baru jam'u mudzakkarin ya boleh saliman khale selamat berarti khal saliman hale selamat. Fazaiduna maka bermula lafaz az-zaiduna mubtadaun itu mubtada marfu'un yang dibaca rafa bil wawi dengan wawu. Qaimuna dan bermula lafaz qaimuna khabaruhu itu khabarnya lafaz az-zaiduna. Kazalika itu seperti itu contoh zaiduna qaimuna marfu'un bermula sim yang dibaca rofa bil wawi dengan wawu li'anna kullan karena sesungguhnya masing-masing minhuma dari contoh jam'u mudzakkarin itu jamak mudzakkar salimun yang selamat. Terus apa kaider? Wal mubtada'u tiga titik. Ayo Aska udah bisa, Andre nggak bisa sabet juga lah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mubtada'i wal khabari ada babul mubtada'i wal khabari. Bermula ini coba menerangkan babul mubtada dan khabar. Al mubtada'u bermula mubtada, huwa yang mubtada al-ismu isim. Al marfu yang dibaca rofa, al aryan suki anil awamili dari amil-amil al-lafziyat yang bangsa lafaz. Ya. Dan yang mendaki siapa musannif anna mubtada'a pada sesungguhnya mubtada
Wa yang mubtada, al ismu itu isim, al maf'ul yang dibaca rofa, al ari yang sepi, ai al mujarrodi. Ya, yang disepikan. Tegasnya yang disepikan. Bilmar anil awamili dari amil-amil al-lafziyat yang bangsa lafaz. Fakoroja maka keluar bil ismi dengan kait isim, Iya. al fi'lu fi'il, Oke. wal harfu dan huruf. Wal harfu dan keluar apa huruf itu asalnya. Wal harfu dan keluar apa huruf. Bi'tibari maknahuma dengan angan-angan. Mengangan-angan atau menghitung, itibar itu ya mananya bisa menghitung, menganggap macam-macam mananya. Kalau dia ini bukan mengangan-angan, melamun. Apalagi dia, weh makan, ketawa. Dia kalau sebut makan mau udah ketawa aja udah. Tidak mereka, ntar itu bawa lu bersihin ya, nyampah lu. Barusan gua cekcok, kalau ya enggak. Oke lanjut Kong. Fakulun maka bermasing-masing. Bermula masing utawi saben-saben siji. Fakulun maka bermula masing-masing. Minhuma dari fi'il dan huruf. Layaku'u itu tidak terjatuh. Mubtada. Apa kulun? Fakulun mubtada An hale menjadi mubtada. Nah, pinter anaknya Bapak Syarif. Kharaja dan keluar bil marfu'i dengan kait marfu, al mansub bu yang apa? Isim yang dibaca nasob. Isim yang dibaca nasob. Wal majruru dan kait majrur. Bighairi harfin dengan tanpa huruf, zahidin yang tambahan. Fakulun maka bermula masing-masing. Minhuma dari mansub dan majrur. Layaku'u itu tidak terjatuh. Apa kulun mubtadaan hale menjadi mubtada. Fakhraja dan keluar. Ya kaulihi dengan ucapan musonib. Al-ari anil awamil laujati, itu ucapan al-ari anil awamil laujati. Apa ma isim marfu. Iktarona itu terambil dari fiil yang kemarin rame itu, corona. Ya enggak? Karena kemarin lagi musim corona. Lah ya kan? Lah kemasukan hamzah amat tak menjadi iktarona. Mengikuti wazan ifta'ala. Ngerti ya Kak? Jadi nggak usah keder. Yang seperti itu baca sesuai dengan kaidah sorob. Maka mantep kalian bacanya. Kok iktarona ya? Ya corona. Fa'ala. Maka ditambahin hamzah. Loh ini loh kalau ditulis. Biar kalian ilmu sorobnya juga kan ifta'ala. Nah kan ifta'ala ini kan asalnya fa'ala. Lah iya kan? Lah itu kok iktarona? Lah iya. No. Iktarona. Nah kalau ifta'ala huruf aslinya kan fa'ala. Berarti kan huruf tambahnya hamzah sama ta. Ngerti kan? Nah, iktarona berarti hamzah sama ta ini tambahan. Ngerti maksudnya? Enggak huruf asli. Oh gitu. Oke, lanjut. Biar paham. Iktarona yang berbarengan bihi dengan ma. Amilun itu amil, laziyun yang bangsa lafaz. Kalpa ini seperti fa'il, wa naibul fa'ili dan naibul fa'il. Kalau yusama maka tidak dinamai apa kulun masing-masing minhuma dari siapa sih yang mesen paket fa'il dan naibul fa'il mubtadaun pada Alia nama paket apa? Mubtadaan pada nama mubtada. Wal khobaru dan bermula khobar
Wa ya khobar al-ismu itu Yang isim. kenceng. Al-marfu yang dibaca rofa. Al-mubnad yang disandarkan ilahi pada mubtada. Yakni mundaki jawab musonib annal khobaro pada sesungguhnya khobar. Wa ya khobar al-ismu itu isim. Al-marfu yang dibaca rofa. Lumin, jangan diem aja Pak, deketin sekali-sekali. Admin nggak ada kreatifnya pisan loh. Diri admin itu, ayo Bib. Al-musnadu yang disandarkan ila mubtada'i kepada mubtada. Memang lu sambil liatin gini, masa sambil ketawa ngeliatin gambar itu. Nih ya. Ada aja. Ayo. Kalau ngeliat begini mah, ngeliat aja Japir. Kan? Ayo. Nahu kolika itu seumpama ucapanmu, Zaidun qaimun itu seumpama lafaz Zaidun qaimun. Ya. Haza bermula ini lafaz Zaidun qaimun, tamsilun itu Menyontohkan. Oke. Apa? Udah nggak usah apa. Tadi Munjiri mah rada mabuk aja udah nggak usah biarin. Lil mubtada ya. Lil mubtada'i terhadap mubtada. Lu ngapain lu artiin terusin terhadap lam dia bagi terhadap sama baik pakai terhadap. Iya nggak? Ayo. Wal khobaru dan khobar. Al-mubtada ini Lil mubtada'i wal khobari. Kok wal khobaru? Lu iya kan? Ayo terus. Al-mubtada ini yang mufrad keduanya. Oke. Maka berlafaz Zaidun ismun itu isim mar'un yang dibaca rofa mujar rodan yang disepikan anil awamili dari amil-amil al-lafziyati yang bangsa lafaz. Bahwa maka berlafaz Zaidun mubtadaun. Fazaidun tadi itu ismun marfuun itu ya. Bukan fazaidan. Lu tadi bahasanya fazaidan tadi. Ya. Nah kan alif itu kan punyanya ismun. Paham nggak? Ayo ulangi yang benar. Fazaidun maka gitu. Fazaidun ismun itu isim marfuun yang baca rofa mujar rodun yang disepikan anil awamili dari amil-amil al-lafziyat yang bangsa lafaz. Ya. Bahwa maka bermula lafaz Zaidun mubtadaun itu sebagai mubtada. Iya. Warofuhu dan bermula. Warofi'uhu kan setelah ro itu ada alif, ya kan? Dan bermula yang merofakkan lafaz Zaidun. Ayo. Warofuhu dan bermula yang merofakkan lafaz Zaidun. Al-ibtida'u itu ibtida. Maksudnya amil tidak. Apa itu ibtida tadi? Permulaan. Amil yang menjadi permulaan kalam. Maksudnya gimana sih ya? Dia jadi pertama aja dalam kalam itu namanya amil tidak. Jelas kan? Maka kalian kelas atau levelnya madrasah ibtidak. Ini permulaan. Nah, kalau bahasa Indonesianya SD sekolah desa. Lah iya kan? Kan sekolahnya di desa lu pada. Lanjut sekolah dasar lu kan gitu ya. Ayo. Bahwa dan bermula ibtida amilun itu amil maknawiyun yang bangsa maknawi. Yang maknawiyun yang bangsa makna sebenarnya bukan bangsa maknawi. Yang maknawiyun yang bangsa makna. Lalafziyun tidak lafzi. Yang bangsa lafzi lafat. Qaimun dan bermula lafaz qaimun ismun itu isim mar'un yang dibaca rofa musnadun yang disandarkan ila mubtada'i kepada mubtada. Iya. Bahwa maka bermula lafaz qaimun khobarun itu Qaimun ya ntar lu model kayak kok imut gitu lagi. Ya enggak? Kalau ngelihat aal kan imut.
Imut-imut. Ya, coba lu lihat Alvin, amit-amit. Iya kan? Lambu andilnya itu yang amit-amit. Nah, ayo. Untuk khobarun yang itu khobar anhu dari Mubtada atau dari Zaidun. anhu dari Ya. marfu'un yang dibaca rofa wa rafi'uhu dan bermula rofanya. Amil yang merofakkan koimun. Wa rafi'uhu dan Siapa di atas? amil Barusan itu loh, kucing. Lu naik. Lu nggak cerdas lu. Ayo. Warofiuhu dan amil yang merupakan lafaz qaimun al mubtada'u itu mubtada wazaidani dan wazaidani Udah titik wazaidani ko imani dan seperti contoh azaidani ko imani. Nah, baru lu artiin ayo. wazaidani qaimani dan seumpama contoh wazaidani qaimani. Wazaidani dan bermula wazaid qaimani itu berdiri semuanya keduanya. Ya. Wahada dan bermula ini lafaz wazaidani qaimani. Az-zaidani gak usah wazaidani. Wahada dan bermula ini lafaz az-zaidani, wawunya gak usah dibaca. Ya kan wawunya waw atof. Ayo. Wahada dan bermula ini az-zaidani Ko imani. Yo, yang mantap bacanya yo. Wahada dan bermula ini contoh az-zaidani ko imani. Wahada dan bermula ini contoh zaidani ko imani. Misalun itu contoh lil mubtada'i bagi mubtada wal khobari atof kepada lil mubtada'i. Makanya konsentrasi yo. Wal khobari dan khobar. Nah maksudnya az-zaidani ko imani dulu contoh terhadap mubtada dan khobar itu maksudnya kong. Ayo. Al-musnaya ini yang mustasna kedua. Al-musannaya ini apa yang jatuh Don? Sampah. Nampan. Makanya besok-besok termasuk lu naruh piring, naruh gelas, jangan taruh di pinggir-pinggir ini. Ngerti kan? Taruh di meja, taruh di tengah. Kenapa? Kalau angin kenceng ya jatuh lah. Atau ada kucing kesenggol ya jatuh lah. Ngerti maksudnya? Maka penting untuk merawat itu. Itu namanya merawat. Kalian nggak merasa beli. Lu pada pulang dari rumah pada bawa piring, bawa nampan, bawa enggak? Agak ada di bang rawat ya nggak mau. Lu kebangetan namanya. Ayo. Lanjut kong. Fazaidani. Fazaidani maka bermula lafaz zaidani mubtadaun itu mubtada marfuun yang dibaca rofa bil ibtidai dengan ibtida. Wa alamat rafihi dan bermula alamat rofanya lafaz zaidani alifu itu alif nyabatan karena Sebagai ganti anit tomati dari doma. Ya. Li'annahu karena sesungguhnya lafaz zaidani musannan itu berupa isim tasniyah. Ya. Wa qaimani dan bermula lafaz qaimani. Apa wa qaimani? Dan bermula lafaz. Ya, oke. Khobarun. Terusin. Khobarul mubtada'i itu sebagai khobar. Ya. Al-marfu'un yang dibaca rofa bihi. Emang ada al-marfu'un? Marfu'un ya, al mana sih lu mentang temennya al lu aja domble aja no. No lihat lu lapar al emang. Iya kali
Orang nggak ada alnya, bang temen lu ada al marfu'ul norak badlu, ayo. Alnya bingung. Ya. Ayo. Marfu'un yang dibaca rofa bihi dengan Mubtada. mubtada. Aja lu, cewer kalian tuh. Munjiri ngantuk munjiri. Nah, ayo. Alamat rofihi dan mula alamat rofanya lafaz qaimani. Al alifu itu alif. Oke. Li'annahu karena sesungguhnya lafaz qaimani musannan itu berupa isim tasniyah. Wa zaiduna dan bermula udah wazaiduna qaimuna dan seperti contoh az-zaiduna qaimuna. Itu loh, Kong. Wazaiduna qaimuna itu dan seperti contoh lafaz az-zaiduna qaimuna. Az-zaiduna bermula zaid, zaid banyak, qaimuna itu yang berdiri semuanya. Iya, salah gue sabet gitu lah, yo. Wahada dan bermula ini az-zaidani az-zaiduna qaimuna. Az-zaiduna qaimuna. Misalun itu contoh lil mubtada'i bagi mubtada wal khabari dan khobar. Rehan pakai ngeliatin ke belakang. Jewer. Orang yang atau biang ngeliatin pagi. Ayo. Al-majmu'ah ini yang dijamakkan keduanya. Iya. Jam'ul Nah, itu tadi salah. Bener. Jam'a mudzakkarin dengan Munziri salah bacanya, saya nggak nge. Jam'a mudzakkarin dengan jamak muzakkar saliman yang selamat. Makanya kok saya kayak tadi ternyata masdar dari al-majmu'ah ini. Oke? Munziri dibenerin. Al-majmu'ah ini jam'a mudzakkarin saliman. Oke, ayo. Jam'a mudzakkarin dengan jamak mudzakkar saliman halis selamat. Yang bener yang. Munziri tadi saya nggak ngeh sebelumnya. Ayo. Saliman yang selamat. Ya. Fazaiduna maka bermula fazaiduna mubtadaun itu mubtada marfu'un yang dibaca rofa bil wawi dengan wau. Kalau yang dulu yang baca anak bapaknya Rehan bil wawi dengan wow. Gitu. Bapak lu tuh kalau kau nyebut wow. Begitu bapak lu. Ya nggak? Ayo lanjut. Wa qaimuna dan lafaz qaimuna khobaruhu itu khobarnya Mubtada atau khobarnya az-zaiduna. Kadalika itu seperti contoh marfu'un. Apa sih Kong? Kadalika itu seperti contoh. Kadzalika itu seperti lafaz az-zaiduna. Marfu'un yang dibaca rofa. Kadzalika itu seperti lafaz az-zaiduna. Maksudnya lafaz qaimuna itu khobarnya mubtada. Kadzalika seperti itu lafaz az-zaiduna. Az-zaiduna kan dibaca rofa. Tanda rofanya apa? Wau kan? Nah, marfu'un itu dibaca rofa. Ayo. Marfu'un itu dibaca rofa bil wawi dengan wau. Ya. An-naqulan karena sesungguhnya masing-masing minhuma dari Az-zaiduna qaimuna. Az-zaiduna qaimuna jam'u mudzakkarin yaitu jamak mudzakkar salimun yang selamat. Udah perhatikan. Ini saya ngopi dulu biar seger. Bismillah. Yusuf datang belum? Udah. Ini
yang ketiga dan keempat. Kudu apal. Mubtada dan khobarnya mubtada. Ya, ingat-ingat. Saya ulangi. Marfu'atil asma sab'atun. Isim-isim yang dibaca rofa ada semuanya, ada 7. Yang pertama fa'il. Yang kedua al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu, nama lainnya naibul fa'il. Fa'il. Yang kedua naibul fa'il. Kalian harus masih hafal. Apa itu fa'il? Al-fa'ilu wa al-ismu al-marfu'u alladzi yudkaru qablahu fi'luhu, kan muter. Loh ya kan? Nah, naibul fa'il kan harus hafal juga. Wa al-ismul marfu'u alladzi lam yudkar fa'iluhu, kan gitu. Nah, sekarang mubtada. Apa itu mubtada? Mubtada adalah huwa al-ismu al-marfu'u al-ari anil awamili al-lafziyati. Nah, jangan kalian pikir saya nggak apa, saya nyuruh kalian ngapalin. Dengerin Erwin, nggak usah aneh-aneh. Ganti ini yang bagus. Apa maksudnya mubtada al-ismu al-marfu'u? Mubtada syarat yang pertama isim. Syarat yang kedua al-marfu'. Syarat yang ketiga nih al-ari anil awamil al-lafziyah. Ini nggak bisa saya taruh bawahnya karena ini paket. Apa sih maksudnya mubtada itu isim? Ini ilmu mantek. Biar ngerti kalian. Nanti diuji. Isim. Isim kan kata benda. Kan gitu kan? Madalla ala musammahu bighairi bilaktironin bizamanin wat'an. Itu isim. Madalla ala musammahu bila koidin juga ada yang macam-macam definisinya isim. Ya kan? Kalau fi'il madalla ala hadasin, sesuatu atau lafaz yang menunjukkan perbuatan. Maka nanti kalau menunjukkan masa lampau namanya fi'il madhi. Ya kan? Kalau zamannya ihtamala halan wastikbalan mudhore. Kalau hanya menunjukkan istiqbal namanya amar. Tuh, ngerti? Tuh. Apa itu isim? Udah jelas. Mubtada syarat pertamanya adalah isim. Yang kedua enggak sembarang isim, tapi isim yang dibaca rofa. Dan yang ketiga al-ari anil awamil al-lafziyah, yang sepi dari amil-amil lafzi. Perhatikan, Erwin, lu belajar fokus. Udah berkali-kali gue kasih tahu. Tuman, udah dua tahun apa 3 tahun sih lu di sini? Setahun. Lah iya. Setahun baca Iqra masih Iqra 4 aja, lu mau maju dari mana lu? Maksudnya sepi dari amil al-lafziyah, enggak didahului amil yang lain. Amil lafzi. Itu maksudnya. Maka syarat pertama diperhatikan. Jangan saya nulis, lu asik main. Lu nggak resep. Tolong perhatikan. Pakai. Ya. Yang dimaksud isim adalah kata benda. Karena mubtada syaratnya harus isim. Maka kalau nggak isim nggak bisa. Kan kalimat dalam bahasa Arab cuma 3. Kalau nggak isim fi'il huruf. Berarti kalau fi'il nggak bisa mubtada. Kalau huruf nggak bisa mubtada. Nyambung nih. Itu maksudnya fakhoroja bil ismi al fi'lu wal harfu. Saya nggak ngeliat kitab kok. Orang saya hafal, paham. Ngerti kan? Terus syarat yang kedua katanya marfu.
Fakharaja bil marfu'i al mansubu wal majruru bi ghairi harfin zaidin. Oh. Kalau isim itu mengeluarkan fi'il plus huruf. Kan gitu. Marfu kan syaratnya mubtada harus marfu. Itu berarti mengeluarkan mansub dan majrur. Walaupun nih yang tadi saya bilang, ntar saya jelasin. Perhatikan. Majrur tapi bi ghairi harfin zaidin. Selain huruf zaidah. Ada umpamanya contoh. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Umpamanya min nasibin. Wa ma lahu dan tidaklah itu bagi fulan fil akhirati di akhirat min nasibin. Ini mubtada, walaupun ada minnya. Minnya dihitung harfun zaidun. Dia tetap mengejarkan nasibin. Nyambung. Tetap mengejarkan, tapi nggak mempunyai makna. Itu lain cerita. Makanya itu karena udah bakas kitab syarah, kan harus dijelaskan. Nah, syarat yang ketiga adalah al-ari anil awamil alafiyah. Sepi dari amil yang bangsa lafat. Maka memang harus digabung. Beda umpamanya nih fa'il. Fa'il kan kemarin contohnya koma zaidun. Zaidun dibaca rofa. Tapi sebelum lafaz zaidun ada koma. Koma ini fi'il. Fi'il itu amil lafzi. Ngerti? Maksudnya amil lafzi apa? Amil yang mempengaruhi lafzi kelihatan. Ngerti kan? Ini mubtada belum saya contohkan kan, khobarnya belum. Gitu loh. Nyambung nih. Begitu juga naibul fa'il dah gampangannya. Duriba zaitun umpamanya. Ini zaitun dibaca rofa. Kan berarti isim yang dibaca rofa. Memenuhi syarat apa enggak? Memenuhi syarat. Tapi syarat pertama, kedua tok. Syarat ketiga enggak memenuhi. Karena lafaz zaitun didahului oleh duriba. Fiilnya duriba dengan koma itu beda. Kalau koma mabni maklum, mabni fa'il, itu loh istilahnya. Kalau duriba mabni majhul, mabni maf'ul. Mabni majhul maksudnya mabni maf'ul. Makanya nama lain naibul fa'il kan maf'ul alladzi lam yusamma fa'il. Nyambung nih. Paham nih? Itu mubtada. Isim yang dibaca rofa yang sepi dari amil lafzi. Benar, karena belum kelar. Nah, sekarang yang kedua. Yang keempat maksudnya, mubtada ini mempunyai khobar, namanya khobarnya mubtada. Kenapa saya tekankan khobarnya mubtada? Karena nanti kana juga mempunyai khobar, inna juga mempunyai khobarnya, Bung. Maka harus ditekankan. Khobarnya kana beda bacaannya. Begitu juga khobarnya inna. Nah, kalau khobarnya mubtada atau khobar gamanya huwa al ismu al marfu'u al musnadu. Itu ilaihi apa ilal mubtada? Ilaihi. Nah, ilaihi atau ilal mubtada. Udah ilaihi aja lah. Isim syaratnya. Yang kedua dibaca rofa, yang ketiga disandarkan kepada mubtada. Nah, memberi contoh ini harus bareng. Contohnya, perhatikan. Zaidun qaimun.
Loh, kalian nulis, belajar nulis yang cakep. Gitu loh. Coba nulis dulu. Itu bacanya apa, Al? Zaitun, Pak, katanya. Alah, udah bodoh nanan dah. Ya kan, makanya penting. Nulis itu kok penting. Nih, bermula. Zaid, kalau bahasa Melayu bermula. Kalau bahasa Jawa, utawi. Ada juga yang mengartikan mubtada, enggak bermula, enggak utawi. Tapi adapun. Nyambung enggak? Ini saya ceritakan begini supaya kalian nanti berhadapan dengan jenis cara mengelogat kalian enggak keder. Oh gitu loh. Adapun Zaid qaimun itu orang yang berdiri. Di Jawa Timur, di Madura tuh ada yang mengartikan mubtada itu adapun. Nah, jangan kalian menyalahkan, masing-masing mempunyai cara. Oh, jelas itu. Begitu loh. Sekarang kita uji. Katanya Zaidun itu mubtada. Sudah memenuhi syarat apa belum? Pertama isim. Isim bukan Zaidun. Isim. Dibaca rofa bukan? Apa tanda rofanya? Doma, sebab isim mufrad. Oke? Al-ari anil awamil al-lafziyah, yang sepi dari amil lafzi. Sebelum lafaz Zaidun, ada kalimat lain apa enggak? Enggak ada. Walaupun bentuknya nanti begini. Kalian baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah biasa aja dah. Terkelamaan kalau kan langsung alhamdulillahi. Bermula segala pujilah. Ini bermula kan jazz setelah bismillah, Pak. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim ini enggak mempengaruhi kemandirian lafaz alhamdulillah. Ngerti? Kalau kalian baca Quran kan nempel. Iya kan? Karena antara bismillahirrahmanirrahim dengan alhamdulillah itu jumlah yang berbeda. Paham nih? Ini saya dulu kok begitu waktu masih anak-anak. Lah, kok bismillahirrahmanirrahim katanya mubtada itu enggak dipengaruhi oleh lafaz yang lain. Lah itu alhamdulillahirabbil alamin. Iya kan? Qul huwallahu ahad. Itu kan huwa Allahu ahad. Kan setelah huwa setelah kul. Loh, ternyata kul enggak mempengaruhi secara jumlah kepada Allahu ahad. Nyambung nih maksudnya. Paham kan? Nah, artinya lafaz Zaidun ini sepi dari amil lafzi. Maksudnya amil lafzi tadi udah dikasih perbandingan. Zaidun dibaca dun. Nih rofa. Yang merofakannya adalah koma. Zaidun yang kedua dibaca rofa juga. Yang merofakannya adalah duriba. Antara 1, 2, dan 3. Walaupun ketiganya ini dibaca rofa. Tapi yang merofakannya beda-beda. Dengerin Erwin. Koma Zaidun yang merofakan koma berarti fi'il biasa. Mabni maklum. Duriba Zaidun dirofakan oleh duriba. Fi'ilnya namanya mabni majhul. Namanya naibul fa'il. Sementara Zaidun sebelumnya enggak dipengaruhi apapun. Maka rofaknya Zaidun sebagai mubtada. Lah terus yang merofakkan siapa, Pak? Ini masalah. Yang merofakkan lafaz Zaidun namanya amilun maknawiyun. Amil maknawiyun ini sahrokatin saya jelaskan. Amilun itu sesuatu yang mengamalkan. Maknawiyun yang bangsa makna. Makna itu enggak kelihatan. Ngerti? Ngerti kan? Kalau koma Zaidun, koma ini disebut amil tapi lafziyun. Dari kalimat lafaz.
lafdiyun. Yang bangsa lafat itu kelihatan. Nyambung nggak? Koma kelihatan. Duriba kelihatan. Tapi yang merofakan lafaz zaidun itu amil maknawi. Nyambung nggak? Nyambung nih. Sekarang contohnya gini. Sebagai pembanding. Dengerin dong. Lafaz yadribu. Kan fi'il mudhari'. Kalau kemasukan an atau landa. Kan bunyinya yadriba. Kalau kemasukan lam. Kan bunyinya lam yadrib. Sukun. Iya kan? Yadriba dibaca apa? Dibaca apa? Nasab. Yang menasobkan apa? Lam. Jawab bareng-bareng biar kelihatan kalian hidup. Lam yadrib dibaca apa? Yang menjazmkan? Lam. Oke. Sekarang saya nanya. Yadribu dibaca apa? Kenapa yadribu dibaca rofa? Itu masalah. Kenapa? Ayo. Sepinya yadribu dari amil yang menasobkan dan amil yang menjazmkan. Sama zaitun. Dibaca rofa. Nah, terus kenapa Pak dibaca rofa? Yang merofakan siapa? Ya amil maknawi. Maksudnya amil maknawi gimana? Amilnya nggak kelihatan. Sebagaimana rofanya yadribu, sepinya, tahu sepi kan? Nggak dipengaruhi oleh lan, oleh lam. Yadribu fi'il mudhari' menjadi dibaca rofa. Ini sama. Sekarang gue nak perbandingan lagi. Jim hurufnya di mana? Titiknya di bawah. Kho di mana titiknya? Di atas. Ha. Ada titiknya apa enggak? Enggak ada titik. Yang ada pada hak itu menjadi tanda dia sebagai hak. Jelas itu? Itu kudu paham kalian. Loh itu loh. Itulah hebatnya ilmu nahwu. Maka kalau idem, wah keren. Nyambung ya? Udah dah. Melanjut. Udah segitu aja dulu. Takutnya oleng. Tapi di mutolaah nanti Aska, Andre, lu jangan pulang mulu lu. Dengerin. Setelah kalian makan, ya kan ini ntar ngaji sama Yusuf, ya kan? Habis kan makan. Jangan main, jangan bercanda. Buka kitabnya. Begitu loh. Kalian mudzakarah don fungsi lu ngerti gak? Itu santri senior. Kalau itu kalian terapkan selama kalian ada di Al-Hadis, maka keluar dari sini kalian akan menjadi petarung-petarung hebat. Udah Alvin nggak usah nengok kemana-mana Erwin, iya kan? Nengok kemana-mana, fokus. Penyakit lu cuma satu, nggak fokus. Kenapa nggak paham? Masa SMP nulis Latin nggak betul? No. Bapak lu bilwawi dengan wow, bukan menang-menang nggak ada dia. Tuh orangnya ada. Lah iya kan? Nyambung ya? Termasuk Rehan. Ini depan bapak lu dengerin. Cuma habis sisa bapak lu kemari ikut pulang. Ngaji begitu cemen. Iya kan? Ngaji. Kalau ala pesantren sampai jam 12. Oke, kalau usah jam 12 ya lu. Jam 9 nya udah keren. Kan tadi kata bapakku bilwawi dengan wow. Keren. Oh no, bapak lu ada. Nah kalau bapak lu nggak ada katanya, wah Pak Ustadz ngomongin ayah ya. Ngomongin orang no tanya. Bilwawi dengan apa sih? Wow. Wah, iya kan? Oh no, orangnya ada. Lepas datang pisan. Dulu tuh bapak lu
Nih, bapaknya Bakhir, bapaknya Japir. Loh iya kan? Itu ngaji di sini bareng-bareng. Loh serius. Ketimbang jatuh sama lu, diatur susah. Buat telan mentah-mentah. Ya enggak. Wah emang ikan, nah gitu lagi. Jadi intinya begitu. Perempuan juga sama di rumah. Lu berdua kakak adik ya kan. Jangan lu pulang dari Kupang, dari Bekasi nggak boleh, nggak bisa apa-apa termasuk Dipa. Semalam gue dengerin Dipa disimak sama Yusuf aja. Gue mau empat banget. Paham nggak maksudnya? Baca kitab begitu. Terus lu dengerin dong. Bukan lu lebih hebat dari Maftuh, enggak. Paham nggak? Lu tadi pulang jam berapa? Jam berapa? Gue nanya jam berapa? Jam 2. Ngapain jam 2 baru pulang? Udah beres semua? Besok tertib. Ngerti? Asal ya ikut baca waqiah, ikut zikiran. Lu begitu. Nah, lu nggak sukses ya gara-gara begitu, nggak pernah menghargai waktu. Malas. Penyakit umumnya rata-rata kan begitu. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.